warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah sallallahu ala rasulillah wa ala ali sayyid ibn abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah pertama sehat wal afiyah gitu ya. Umur panjang, mudah-mudahan manfaat, serta kita menjadi manusia ahli taat dan taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih melanjutkan kajian beberapa bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubatihi. Summa min kulli khatirin yakhtaru ala fi ghairi mardatillahi ta'ala. Adapun ciri daripada taubat ataupun taubat permulaan, salah satu di antaranya adalah summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubatihi. Subhanallah. Merasa dirinya itu melihat dirinya itu bahwa dirinya itu sudah bisa ibadah atau sudah bisa bertaubat. Orang yang merasa dirinya itu menunjuk dirinya sudah bisa lebih baik, itu yang model begitu itu taubatnya baru permulaan. Astagfirullahaladzim. Jadi maknanya adalah seharusnya kita ini terus kita berbuat baik, tapi jangan merasa tahu hati kita ini bahwa kita itu sudah baik. Intinya begitu. Jadi ketika kita bisa berzikir, ketika kita bisa taubat, ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa tahajud, jangan pengen tahu diri ini bahwa kita itu bisa tahajud gitu. Nah kalau begitu bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya adalah ketika kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, kita itu makin lama makin tahu Allah. Bagaimana cara kita makin tahu Allah? Bahwa kita ini alhamdulillah dibisakan sholat, dibisakan sedekah, dibisakan umroh, dibisakan haji, dibisakan semua kebaikan itu karena Allah yang membisahkan diri saya. Jadi akhirnya bukan tahu diri saya bisanya, tapi makin tahu diri ini dibisahkannya. Nyambung nggak Pak? Bisa diterima Pak? Gitu ya. Jadi semakin meningkat kebaikannya itu bukan makin tahu dirinya bisa melaksanakan kebaikannya, tetapi kita makin tahu Allah yang membisahkannya. Kira-kira gampang apa susah? Susah. Allahu Akbar. Ya kan? Gitu. Bapak semalam tahajud 8 rakaat, ditambah lagi dengan sholat taubat, tambah lagi sholat hajat, terus Bapak istighfar. Ya kan? Usai melaksanakan itu semua, tidak mudah kita untuk menghilangkan, ya Allah, gitu kan? Saya bisa malam ini bisa tahajud, seneng saya. Ya, saya bisa sholat taubat, seneng saya. Saya bisa sujud lama, saya bisa baca Quran, saya bisa semuanya, saya seneng. Kenapa sih pada dasarnya ketika dalam keterangan ini, yakni ketika kita bisa melaksanakan kebaikan, ibadah, dalam hal itu ternyata kita nggak boleh tahu bahwa kita bisa melaksanakan itu. Pertama, kita khawatir kita itu senang terhadap apa yang kita lakukan, bukan senang dengan apa yang memerintahkan kita bisa melakukan. Kalau kita senang terhadap apa yang kita lakukan, masih musyrik ibadah itu. Astagfirullahaladzim. Senang sholat, senang baca Quran, senang sedekahnya. Kalau gitu bagaimana? Senang yang membisahkan kita itu semua. Senang siapa? Senang Allahnya gitu loh. Ya Allah, hatur nuhun Gusti, pagi-pagi seperti ini saya bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa ta'lim, bisa berjamaah. Terima kasih ya Allah. Jadi pujian yang terkuat penekanannya adalah
kepada Allah yang memisahkan kitanya gitu. Nah kalau begitu bagaimana bedanya dengan orang yang rajin, kemudian mereka istiqomah, hebat dan sebagainya, tetapi mereka nggak belajar tauhid, nggak belajar tasawuf, nggak belajar pendekatan diri kepada Allah. Bukan tidak mungkin ketika mereka bertahun-tahun ibadahnya, tapi nggak ngaji kenal Tuhannya, bisa jadi dia akan Dia akan menyembah terhadap apa yang aktivitasnya. Bahaya tuh Pak. Kalau sudah mereka membanggakan apa yang dia bisa lakukan, kebaikan itu semua, bisa jadi ibadah itu nggak ada athar. Athar itu apa? Nggak ada pengaruhnya. Tidak ada tendensinya untuk menggugah kolbu, menjadikan rohani kita ini pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan begini Pak, ibadah ini kan yang pertama adalah yakni yang disebut dengan ilmunya syariat. Yang kedua adalah ilmu tariqah, yang ketiga adalah ilmu haqiqah, dan yang terakhir adalah ma'rifatullah, gitu ya. Nah, kalau gitu ilmu syariat itu untuk apa? Untuk jasad. Biar kita tahu halal, haram, makruh, mubah, gitu ya. Ada dosa, ada pahala, itu jasad kita. Maka dipahamkan dulu tuh. Enggak ujuk-ujuk kita mempelajari tentang hakikat, salah. Kalau orang mempelajari hakikat tanpa syariat, batil, ditolak Pak. Kenapa masalahnya? Karena tidak mengikuti aturan gitu, tidak tertib. Nah kalau kita belajar syariat, hukum, bagaimana tata cara sholat yang benar, puasa yang benar, bagaimana tata cara berbagai macam kehidupan berbangsa dan negara, ini ilmu syariat. Nah ketika kita tahu tentang batal, haram, makruh, mubah dan sebagainya, maka kita akan tahu. Setelah itu kemudian kita berthariqah. Kalau thariqah itu untuk apa? Thariqah itu untuk kolbu Pak. Thariqah untuk kolbu, penataan hati, namanya tazkiyatul qalbi. Awas. Ini tadi gak termasuk di dalamnya itu, hati ini selalu waspada. Kebaikan bisa kita kerjakan, tapi yang karena Allah itu bukan tidak mungkin, pasti muncul. Berangkat dari rumah itu ikhlas, tulus. Tapi ketika kita ketemu dengan orang ngomong, kita lebihkan. Pengen kelihatan dipercaya, pengen kelihatan bisa, pengen kelihatan supaya katakan kita ini pengalaman. Lama-lama pengen dianggap sebagai tokoh. Astagfirullah. Terutama ketika kita ngobrol, apalagi musyawarah. Ya kan? Makanya orang kalau musyawarah Pak, nggak ikhlas, kelihatan. Ketika pendapatnya tidak diterima itu purik, ya kan? Kadang-kadang nggak datang ke masjid. Ada yang kayak gitu, bukan di sini. Di sini sih alhamdulillah udah ngaji ya, udah ngaji, nggak kayak gitu. Nggak gampang itu Pak. Bagaimana kita akan membereskan nafsu orang lain, nafsu diri sendiri aja kita masih acak-acakan. Ya, nah itu. Pantas kita ini ngajari istri masih songong, kurang sopan, betul Pak. Tunduknya kalau dikasih duit. Ya Allah, ya Pak ya. Astagfirullah. Pantas ya Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar juga pernah disaksikan sama sahabat. Sayyidina Umar tuh orang tuh takutnya kayak apa semua. Gagah. Kalau bahasa sekarang mah garang, orang nggak sembarangan. Pas ternyata beliau salah satu sahabatnya mau bertamu ke rumah Sayyidina Umar, rupanya Sayyidina Umar juga lagi diomongin sama istrinya. Kalau bahasa Betawinya mah lagi lagi diomelin dikit lah, itu sama suaminya, sama istrinya. Subhanallah. Sekelas Sayyidina Umar aja masih digerecekin begitu. Ternyata memang Pak, ya, dalam ilmu tasawuf itu diterangkan bahwa kalamnya seorang kalamu jaujatihi. Jadi kalamnya, ucapannya seorang istri yang kadang-kadang ngomongnya itu banyak buat seorang suami, itu latihannya para wali. Makanya Pak, kalau misalkan istri ngomong lebih banyak, kadang banyaknya, kadang-kadang sedikit kagak cocok dengan hati kita, sabar. Kenapa? Memang para wali juga diuji sama Allah tuh begitu. Ya Pak ya, jangan lantas kemudian gak cocok, kemudian tinggalin cari lagi. Ntar nomor 2 begitu lagi. Iya Pak, sabar. Belajar kuping itu mendengar sesuatu yang kita kurang sukai.
Belajar Pak ya. Itu kan kata itu memang ada kalamu zaujati, jadi ucapan seorang istri gitu emang latihan buat para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Latihan apa? Latihan apa? Latihan ngalah. Ya, gitu Pak. Oh, jangan selalu menang terus ya. Latihan ngalah. Terus kemudian kita ini katakanlah belajar kita mendengar sesuatu yang enggak cocok dengan kita. Kadang stres juga sih Pak. Kalau kalau kebanyakan kelebihan itu stres juga kita. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, itu latihan Pak, latihan. Riyadhah namanya ya. Latihan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sok belajar ya Allah. Dan tapi jangan berpikir begini, aduh, dulu calon saya itu pacar saya tuh banyak. Ngapain saya dapat yang kayak gini? Tuh nggak boleh tuh. Nggak boleh Pak. Ya, Asmat nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kelihatannya kita memilih gitu ya. Kelihatan kita mencintai, kelihatan kita menginginkan, pada dasarnya jodoh itu sudah ditentukan. Itulah mereka yang terbaik buat diri kita. Gitu Pak. Makanya jangan sampai, ya mohon maaf ya, salah satu di antara ibadah yang paling tidak disukai sama nafsu, yaitu pernikahan. Karena pernikahan itu jangkanya lama kan, gitu. Tapi salah satu yang paling membanggakan nafsu itu, termasuk iblis itu, bisa naik pangkat dari pangkat yang paling terendah, total naik menjadi jenderal, kalau bisa memisahkan rumah tangga. Nah, hati-hati Pak, sabar. Makanya nih kata yang di belakang sabar, daripada pisah mending nambah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, nggak apa-apa Pak, kalau ada yang memberikan contoh mah di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, sok. Ya di situ makanya kita punya keluarga, ya harus punya guru, ya di situ kita punya keluarga, harus punya orang yang ditiru, ya untuk musyawarah dan lain sebagainya. Harus itu Pak ya, sabar Pak, sabar ya, yang kayak gitu itu. Makanya betul ya, dalam Islam itu bukan hanya kita diperintah ngaji Pak, bukan hanya kita belajar perintah sholat. Rihlah itu penting. Rihlah itu apa? Jalan-jalan. Ya dalam bahasanya tuh ya kita tafakur lah tentang bagaimana alam dan semesta ini. Kudu Pak, jangan diem di rumah aja. Ajak jalan keluar. Kalau bahasanya seminimal gitu, ajak keluar makan bakso itu penting. Penting. Apalagi mereka yang sudah direpotkan sama anak, apalagi udah sampai punya cucu. Apa ya? Karena perempuan itu keluh kesahnya deket Pak. Capek dikit ngeluh, kurang dikit ngeluh. Kenapa? Memang imannya kesempurnaannya bukan di wanita tapi di laki-laki. Nah kita ternyata pada saat itu kitanya juga sama-sama kurang sabar, kurang menikmati. Akhirnya yang terjadi naudzubillahi min dzalik, ucapan, perkataan dan sebagainya. Makanya latihan. Sebenarnya saya ngomong itu bukan buat bapak-bapak, buat saya juga Pak. Gitu ya. Sama-sama kita belajar, insya Allah. Mudah-mudahan dibisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh salah satu diantaranya. Baik. Jadi tadi keterangannya adalah tsumma min ru'yatihi annahu shadaqa fi taubatihi. Ini keterangan salah satunya. Jadi kemudian mereka tahu bahwa dia merasa sudah benar di dalam taubatnya atau dalam ibadahnya, itu nggak boleh. Jadi ketika manusia itu tahu kebaikannya, sebenarnya tidak boleh tahu, yang penting mereka mengerjakan. Taunya bagaimana? Ketika mereka bisa mengerjakan sesuatu kebaikan, dia sadar bahwa kebaikannya yang bisa dikerjakan itu karena dibisahkan oleh Allah. Jadi kalau sadar kita dibisahkan oleh Allah, berarti semua yang kita kerjakan kebaikan, yang kita puji siapa? Yang kita pujinya siapa? Allah. Yang kita sanjungnya Allah. Ini Pak, belajar Pak.
Belajar. Orang kalau yang kayak gini nih bahaya Pak. Orang kalau selalu tahu dirinya baik, benar, bisa, sukses, lebih, oh ini bahaya ini Pak. Bahaya. Walaupun hajinya berapa kali, umrohnya berkali-kali, tahajudnya berkali-kali, ini nggak dibuka, ini saja Pak, bahaya. Kenapa bahayanya? Ternyata dia tidak sadar kalau dia menyembah dirinya sendiri. Kagum terhadap apa yang dia punya. Kagum terhadap apa yang dia bisa. Dia bangga dengan apa yang dia punya, itu bahaya. Bahaya. Makanya di sini peran daripada ilmu tauhid. Ya, kan tadi kita belajar tarekah itu adalah tazkiyatul qalbi, memanage hati, Pak. Tazkiyah itu adalah memanage, ya, mengatur, meningkatkan. Jangan sampai ketika kita ibadah capek-capek, tapi ternyata hati kita tuh tidak di-manage gitu ya. Kalau sudah tidak di-manage, otomatis semua itu rasanya kebaikan itu pengen diakui. Kalau terlalu tebal kita mengakui kelebihan kita, maka kita tidak akan bisa melihat kekurangan dirinya. Astagfirullah. Karena kita itu lebih sadar, kita itu untuk mengingat kebaikan diri kita itu lebih mudah ketimbang daripada kita untuk mengingat kekurangan dan katakanlah kesalahan diri kita. Astagfirullahaladzim. Lama-lama nanti makin buta. Kalau makin buta otomatis merasa benarnya itu kuat. Kan di dalam dimensi Quran itu kan diterangkan ya. Salah satu diantaranya maka Quran itu harus membuka kolbu itu, yaitu dengan iman. Salah satunya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Ciri tanda manusia yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, sanggup mengeluarkan, menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit gitu loh. Ini harus bisa ini Pak. Pada waktu lapang mungkin orang bisa. Pada waktu sempit harus bisa. Astagfirullahaladzim. Pada waktu kita punya duit biasa, tidak punya duit nggak kelihatan. Ini kadang-kadang kalau waktu lapang duit banyak, sampai tiang listrik aja diajak senyum. Saking terlalu kita punya kebahagiaan. Tapi ketika kita lagi bangkrut, mohon maaf, nggak punya apa-apa, orang nanya aja nggak kedengeran. Saking terlalu kita itu dibudaki dengan dunia yang seadanya. Astagfirullahaladzim. Ya Pak ya, ini seperti ini. Makanya kalau begitu belajarlah untuk supaya kita tidak menjadikan budak-budak harta. Lepaskan penyakit-penyakit bahil min ba'dil bukhala, penyakit-penyakit pelit itu Pak. Maka orang kalau pelit itu kan terlalu megangnya kuat gitu Pak. Ya. Kenapa orang kalau terlalu megang dunia nih, bahil, pelit, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu sama. Ketika bahil ini mereka pegang, yang pertama takut kurang. 2, takut hilang. 3, takut kelaparan. Ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Ketika ini takut kurang, otomatis pelit. Takut kurang buat saya. Orang yang mentalnya sedekah, orang yang mentalnya ahli sedekah, lepasin aja. Rezeki itu bukan apa yang ada pada tangan kami. Rezeki itu bukan apa yang saya tahu. Rezeki itu bukan apa hanya sekedar yang kami bisa, dan rezeki itu bukan sekadar apa yang ada, tapi rezeki itu Allah yang punya aturan, yang bisa memberi, menyampaikan kepada aku ini adalah Allah yang menentukan. Kenapa? Allah bisa kok mengatur rezeki buat diri saya, lapang kalau begitu Pak. Tapi kalau nggak berpikir begitu, waduh kalau nggak saya usaha mana mungkin, kalau saya nggak kerja mana mungkin. Astagfirullahaladzim. Maka diperbaiki tuh niat kerja tuh. Kenapa Pak kerja? Ya kalau nggak kerja nggak makan saya. Kalau nggak makan ya saya lapar. Kalau lapar saya mati. Makanya saya kerja, takut mati. Kira-kira dosa apa pahala itu? Dosa Pak. Kerja itu diperintah sama Allah, ikhtiar. Ketika kita sudah ikhtiar lantas kemudian kita dirizkikan oleh Allah berapapun nilainya, itu pemberian Allahnya. Orang Islam begitu yang beriman. Nggak boleh untung nih gara-gara saya usaha.
Maka ketika mereka sukses, ketika mereka dapat, ketika mereka banyak, akan menyangkalah pada dirinya, untung ini hasil jerih payah saya, hasil usaha saya. Kalau dulu saya nggak lincah, aduh, kalau dulu saya nggak pinter, astagfirullahaladzim. Kalau dulu saya nggak semangat, untung saya ini dari masa muda saya itu nggak pernah mengeluh, terus semangat terus. Makanya jadi seperti ini harta dan kekayaan saya. Bapak, kita kira kalau mendengar kayak gitu ini istighfar apa alhamdulillah? Astagfirullahaladzim. Andai itu terjadi pada keluarga kita, adik, kakak, paman, siapa? Astagfirullah, Tom. Ya begitu, tapi jangan begitu. Maksudnya gimana? Ya iya, kalau kamu ngaku berhasil silahkan. Tapi jangan keberhasilan itu ditumpukan kepada usaha kita. Kenapa? Allahnya diajak dong. Allahnya disimpan di mana? Kok seakan-akan hidup ini nggak ada Tuhan kamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini pentingnya ngaji, Pak. Ini pentingnya ngaji. Ya, siapapun kita, mohon maaf, bukan ustadz, bukan kiai, hafal Quran kagak, hafal hadis boten, tapi hafal tentang hak Allah yang bukan kita miliki. Nah ini yang kita punya, namanya punya akhlak, punya adab dengan Allah. Kalau kita punya akhlak, punya adab dengan Allah, minimal gitu ya, kita nggak songong dengan Allah. Kalau kita nggak songong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya adab, punya etika. Kalau kita tahu ada punya etika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sopan. Kalau kita sopan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pintu syukur. Kalau pintu syukur kita sudah miliki, maka kita akan nutup yang namanya pintu keluh kesah. Kalau ditutup pintu keluh kesah kita yang ada pada diri kita, maka yang muncul pada diri kita, kita kagum dan bangga selalu dengan Allah. Kalau kagum dan bangga selalu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itulah ciri manusia yang menuhankan utuh dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau utuh kita menuhankan dengan Allah, isinya ya Allah, kalau bukan Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, bimbing kami. Kami bisa ibadah, kami bisa sholat, kami bisa usaha, kami bisa rumah tangga, kami bisa bisnis, kami bisa sukses, kami diberi ini, beri ini, beri ini. Dulu kami nggak pernah berpikir punya rumah di bumi Anggara ini ya Allah. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya dulu. Tiba-tiba ternyata izin Engkau ya Allah mudahkan, ada sebab. Sampai sekarang, walaupun rumahnya, udah pada lunas ya? Udah pada lunas, alam kelihatan muka lunas, kelihatan. Muka lunas itu tenang gitu ya. Itu diantaranya. Sampai kami bisa memiliki, ya Allah terima kasih ya Rob. Apalagi kami dikumpulkan di masyarakat yang ahli ngaji, dekat ibadah. Tidak sedikit orang yang ternyata rumahnya dekat masjid, tapi nggak tertarik ya Rob. Aku yakin mereka bukan karena apa-apa. Itulah pintu hidayah. Tapi Engkau masih diberikan buat kami. Terima kasih. Hatur nuhun matur suwun Gusti. Engkau masih anugerahkan buat kami sehingga kami bisa ibadah. Terima kasih ya Allah. Apalagi yang kami bisa sanjungkan pada Engkau, ucapan terima kasih rasanya belum cukup ya Rob. Ternyata Engkau tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik buat aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tanamkan ini buat diriku, keluargaku, anak-anakku, zuriyah nanti cucu-cucuku, bahkan setelah aku titipkan ya Rob. Mudah-mudahan generasiku, keturunanku menjadi generasi yang soleh dan solehah ya Allah. Jadi dari situlah ujungnya itu komunikasi dengan Allahnya sering. Kalau kita komunikasi dengan Allah itu jarang. Kalau manusia komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering, itu tandanya berarti qalbunya nur. Allah berikan cahaya hidup. Nah, masuk nanti setelah dari syariat tarekat masuk kepada hakikat. Hakikat untuk apa? Untuk jiwa. Kemerdekaan jiwanya itu tidak tertekan. Tidak dibantai dengan rasa takut berlebihan. Ini udah hakikat nih. Tidak dibantai dengan pengakuan dirinya. Tidak dibudaki dengan kedudukannya, hartanya. Mulai itu Pak kemerdekaan jiwa. Masya Allah. Itu kalau udah masuk kepada ilmu hakikat. Subhanallah. Jadi betul-betul dengan Allah itu tidak ada ragu. Astagfirullah. Menunjuk dan menuduh Allah itu bersandar kepada Allah sesuatu yang pasti, tidak pernah mereka itu khawatir. Udah, apalagi dendam, apakah iri, ya? Ini ilmu hakikat itu Pak.
Makanya tadi yang saya sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, alladzina yunfiqu, orang-orang yang bersedekah. Ini ketika orang-orang yang katakan mentalitasnya belajar dari syariat tarekat ke hakikat, lepasin cash. Diajak berjuang, tolong Pak bantuin. Nggak merengkel jahe. Mohon maaf Pak, saya begini-begini dan sebagainya. Itu adinakumullah. Ya kan? Ya lumayan lah, minimal ngomong. Paling tidak peduli. Ya Allah, iya. Di mana lagi ada tempat yang maslahat manfaat buat orang lain, saya kepengen, ya Allah. Ada masjid, ada pesantren yang sedang berjuang, atau nggak usah nitipin saya semen satu truk, satu aja ya Rob. Andai saja di antara mereka belajar, lantas mereka ada yang soleh, apalagi sampai ma'rifatullah, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang pernah memberikan kontribusi di tempat pesantren tersebut dicari oleh para santri tersebut. Ya Allah, mana kemarin mereka yang mendukung aku, baik mereka moral maupun material, apalagi ya Rob, aku bisa sampai ke surga ini ada sebab. Kenapa? Sebab kami belajar. Belajar itu ada fasilitas. Fasilitas itu ada tempat. Tempat itu mereka yang dukung. Subhanallah, ya Allah, Pak Asma pernah ngirim semen buat pembangunan pondok saya. Mereka itu nggak pernah takut, nggak pernah khawatir dengan hartanya. Sampai dikirim semen, nggak banyak, cuma 2 truk. Truk kecil aja Pak, truk kecil. Kalau truk gede kan, wah duit dari mana? Tuh nafsu tuh begitu Pak. Astagfirullahaladzim. Kapan kita bisa nempeleng hawa nafsu? Yang banyak kita ditempelengin sama hawa nafsu. Jangan, ntar kurang, jangan, ntar nggak cukup, jangan. Ya, dan lain sebagainya. Hadirin Allah berbahagia. Kalau bisa kebalik sama tempeleng kita. Jakroh, tempeleng hawa nafsu. Kamu jangan ngatur saya. Saya itu pengen yakin, kok dibikin ragu? Saya itu pengen lapang hati saya. Kenapa bikin sempit? Kalau hati kita bikin sempit, takutnya nanti napas ikut sempit. Ngik, ya Allah. Kenapa itu berat napasnya? Kurang sedekahnya, gitu aja ya. Tapi ngomongnya pelan-pelan, Pak ya. Makanya napasnya berat, kenapa? Sedekahnya itu dilapangin, jiwanya dilapangin, ya. Nah itu ya, lepasin. Orang kalau misalkan ini penyakit bakhilnya itu nggak dilepas, Pak, punten banget nih Pak. Ini nanti otomatis orang itu wal qadhiminal ghaidha. Orang itu tidak bisa menerima orang lain yang ada terjadi anania, egoistis, kurang peduli. Ini tadi itu penyakit tadi itu min ba'dil bukhala, nggak dilepas tapi masih diikuti. Kalau sudah sampai kepada kita menjadi wal qadhiminal ghaidha, harusnya sanggup kita menahan amarah, tapi kita terjadi bahwa kita membenarkan diri sendiri. Udah kata saya benar, begini ini paling benar, padahal salah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah misalkan egoistis kita masih pegang, apalagi umur kita udah mulai pada tua, astagfirullah, kapan kita belajar sadar? Ini berimbas kepada penyakit yang ketiga. Harusnya kata Allah wal afina anin nas, saling memaafkan. Ini nggak mau. Yang ada itu apa? Yang kalau dia nanya saya baru nanya. Kalau dia bantu saya bantu. Kalau dia menghormati saya akan hargai. Kalau dia tidak menghargai, tidak membantu, tidak tegur pada saya, amit-amit tar dulu dah. Astagfirullah. Padahal wal afina maknanya afi, fa'ala yufailu. Wajannya apa? Saling memaafkan, tidak menunggu orang minta maaf, tapi kita pun kalau bisa memaafkan. Itu enggak sembuh. Karena mohon maaf ya, terlalu kita kuat merasa diri ini punya kebaikan. Terhalangnya tuh bisa karena merasa kekayaan. Saya dibanding dia kan kekayaan saya. Saya dibanding dia kan pinteran saya. Saya kan dibanding dia tuaan saya. Itu hati-hati tuh. Astagfirullahaladzim. Nah makanya kalau itu tadi tidak sembuh ya, penyakit bakhilnya, terus anania, merasa egoistisnya, terus mereka tidak terbuka diri, tidak membuka diri ya tentang masalah hal antara saling memaafkan, maka akan muncul ya nanti itu bintik-bintik penyakit. Dan itu stadium tuh Pak. Minimal stadium 1. Stadium 1 itu apa? Muncul yang sebut dengan iri. Aduh, iri. Orang ini tuh nggak bisa tenang. Stadium 1. Kalau stadium 1-nya ternyata nggak buru-buru diobati, muncul stadium 2. Benci. Masih ada kebencian kita.
Kita masih kesel sama istri, astagfirullah. Kita masih kesel gitu. Sama anak masih kesel sama saudara. Kita masih kesel sama tetangga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau stadium 2 itu ternyata tidak sembuh, maka akan muncul sifat ataupun stadium yang ketiga. Hati-hati itu Pak. Dengki Pak. Astagfirullah. Iri, benci, dengki. Tidak pernah menempatkan orang lain itu baik di matanya. Ya kan? Ya karena udah rusak tadi. Kalau misalkan stadium yang ketiga ini tidak sembuh, maka naik pada stadium yang keempat. Dendam. Kalau misalkan ternyata sampai menjelang sakaratul maut, kita masih punya itu semua, dijamin Pak nggak bisa zikir Pak. Astagfirullah. Dijamin Pak nggak bisa baca la ilaha illallah, nggak bisa baca Allahu Akbar. Kenapa? Karena tadi stadium 4 itu antara iri, ya, kemudian kita benci, dengki, sampai kepada kita dendam, kita mesti bawa sampai penghujung mati kita. Naudzubillah, ya Allah. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan, dipisahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Nah, dari mana tadi keran ini buka Pak? Ya Allah, kami ingin bermanfaat ya Allah. Dulu juga kami nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Kami pengen peduli ya Rob. Kami pengen peduli ya Allah. Apalagi ternyata ya Rob, ada orang-orang yang bernasib makan itu agak susah. Masih ada Pak. Menanggung anak-anak yang banyak susah. Kadang-kadang buat belanja susah kayak apa. Itu masih kami rasakan Pak. Masih kami rasakan. Wah, ketika kami teriak, tolong Pak, ini Bu. Oh, maaf Pak, ini saya begini ini Pak. Maaf. Oh iya, belum paham Pak ya. Maka mudah-mudahan dipahamkan kita semua ya. Itu seperti itu. Kita tahu Pak, istri pertama Rasulullah namanya siapa? Sayyidina Khadijah. Khadijatul Kubro. Kenapa disebut ada Kubro tuh Pak? Ya, jiwanya lapang. Padahal beliau itu seorang pengusaha, tingkatnya bukan antar RT, bukan antar kampung dengan kampung, bukan desa dengan desa, kota dengan kota, antar negara Pak. Bisnismen yang sangat luar biasa. Kalau bahasa kita itu bukan miliaran, triliunan income-nya, subhanallah. Nikah dengan baginda Rasulullah SAW, hartanya diajak berjuang, ikhlas, tulus, ridho, habis Pak. Habis Pak. Makanya pernah ketika sudah habis, Rasulullah itu duduk termenung sambil berpikir, ya Allah, dulu istriku Khadijatul Kubro, ternyata beliau ini kekayaannya banyak, setelah nikah berjuang dengan aku di jalan agama Allah, aku ajak dakwah, hartanya habis. Akhirnya ketika termenung diam Rasulullah begitu, terlihat oleh Khadijatul Kubro. Allahu Akbar. Ini fungsi istri nih Pak, fungsi istri. Ketika dia diam sendiri, buru-buru temenin. Ya Pak ya, ditemenin. Akhirnya siapa? Ya Rasulullah. Kaifa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kok seperti itu wajah Anda? Ada yang bingung. Tidak wahai istriku. Kenapa? Aku dulu masih mengenang hartamu banyak, melimpah ruah. Ikut berjuang dengan suku di dalam agama Allah dengan dakwahnya. Ternyata hartamu habis sampai saat ini. Itu yang sedang aku pikirkan. Istri yang baik, istri yang solehah ngomongnya, ya Rasulullah, sedikit pun dalam hatiku tergores, tidak pernah aku merasa kecewa, beban dan berat. Kenapa? Justru aku bahagia hartaku diberjuangkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dakwah agama engkau ya Rasulullah. Aku bahagia, tidak pernah ada satupun tertindas dengan segala. Aku bahagia ya Rasulullah. Begitu. Kalau istri kita zaman sekarang, tabungannya kepake, ATM-nya ternyata kita pergunakan. Terus habis, kita belum ngembaliin. Ngapain Mas? Aku mikirin duit. Iya makanya pikirin tuh. Beda apa? Beda. Astagfirullahaladzim. Sampai Pak Hadirin rahimakumullah, Khadijatul Kubro dalam sebuah sejarah meninggalnya ya pada posisi hartanya habis, sampai kain untuk mengkafaninya itu 27 tambalan. Untuk apa? Untuk membalut daripada seluruh tubuhnya.
mayatnya Khadijatul Kubro, saking tidak adanya. Allahu Akbar. Bapak makanya kalau nanti ke Mekah di Ma'la ziarah ke Bunda Khadijatul Kubro, yang pertama merasakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah dulu. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Khadijatul Kubro, ya kan? Kemudian apa yang kita rasakan sana? Lapang pada datu, kayak kebuka, ya Allah. Ada apa ini bunda kita, ibu kita ini? Dengan apa? Ternyata dia melimpah ruahnya kesuksesan, harta benda yang sangat melimpah. Nggak pernah mereka itu dikuasai dengan harta. Nggak pernah masuk bahwa dirinya tahu kaya itu, enggak, ya Allah. Luar biasa. Dan hartanya habis untuk perjuangan itu, kenapa? Betul-betul karena Allah meringankan semua. Tidak ada hartanya yang membuat ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena hartanya semua berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bahagia dalam Allah. Nah ini nah hadirin Allah berbahagia. Makanya kita belajar. Yuk, kita ini punya rezeki Pak. Belajar. Jadi kalau misalkan kita melepaskan lewat sebuah rezeki itu, satu tandanya adalah yang paling pertama bahwa kita ini pengen melepaskan, ya Allah. Aku pengen dalam genggamanmu, bukan dalam genggaman nafsu terus, ya Allah. Gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Aku ini ya Allah pengen jadi makhlukmu, jangan jadi makhluk nafsumu, ya Allah. Aku itu yang pengen jadi kekasihmu, jangan jadi kekasih nafsumu terus, ya Rob. Kapan lepasin? Sedekah siap berapa? 20.000, lebihin. Sedekah 500.000, saya lebihin. Ya Rob, saya pengen sedekah tuh yang gede, tapi yang kecil saya baru mau kecil. Keluarkan yang kecil. Ini nafsu tuh pinter Pak kadang-kadang. Saya pengen ngasih, katakanlah saya punya sedikit. Kalau ngasih sedikit saya malu. Ntar aja kalau udah gede, punya gedean. Akhirnya apa Pak? Yang gede tidak ada, yang kecil nggak dikasih. Akhirnya nggak sedekah dikit-dikit acan. Itu hebatnya nafsu tuh begitu. Makanya akhirnya kita sedekah sedikit nggak mau. Maka saya salah satu jamaah di tempat yang lain saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sedekah itu nggak usah nunggu gede karena nafsu itu hebatnya tuh begitu. Orang-orang kalau misalkan katakan transfer sedekah ya kan, itu 1 juta minimal 500. Pak, 100.000 saja Bapak transfer yang ikhlas karena Allah, lakukan. 50.000 nggak apa-apa. Yang penting daripada Bapak nunggu duit 5 juta yang saya berikan, ternyata nggak ada apa-apa, nggak jadi, nggak apa-apa 50.000 tapi rutin. Insya Allah itu jadi sebuah keberkahan. Itu Pak. Makanya kan kata Rasulullah, ya khairul alman wa ilqalla istiqamah. Jadi setiap perbuatan itu yang paling Rasulullah suka, walaupun sedikit, tetapi istiqamah. Itu aja Pak. Istiqamah belajar terus, ya Allah. Pengen. Itu Pak, orang ibadah bisa tapi sedekah tidak semudah itu. Orang tahajud bisa tapi sedekah belum tentu. Allahu Akbar. Orang haji umroh itu bisa tapi belum tentu sedekah. Itu Pak. Dan ingat ya, kalau kita memberikan orang tua itu jangan sifatnya sedekah tapi hadiah. Apalagi zakat jangan diberiin orang tua. Ya, gitu jangan. Masa orang tua dikasih zakat? Orang tua dikasih hadiah. Kenapa? Karena zakat itu kita berikan buat orang lain, sementara haknya orang tua itu adalah hadiah. Ma, alhamdulillah ada rezeki, ya kan? Tuh berikan hadiah buat ma. Pak, ini ada rezeki, subhanallah. Pak, kalau udah nggak ada mah beda Pak. Ayo yang masih punya orang tua, yang punya emak, punya bapak, akan terasa oleh Anda sekalian. Ketika ada kita santai. Ketika ada kita kurang respon, ketika masih ada kita pura-pura. Ntar kalau udah nggak ada, ya Allah. Ketika sendalnya tinggal sendalnya, ketika bajunya tinggal baju, ketika peci tinggal nyangkut di paku, ketika kain-kainnya sudah tidak berlaku, ketika HP-HP-nya sudah tidak dipakai lagi. Allah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Betul itu Pak. Wah, renungan buat kita jamaah rahimakumullah. Itu ya salah satu di antaranya. Oleh karena itu manifestasi salah satu dari sini
Ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, nafsu itu banyak mengingat-ingat. Kalau kita lupakan. Kenapa bisa mengingat seperti itu, kebaikan kita gampang diingat, tapi kesalahan itu tidak diingat, itu karena dibawa oleh nafsu. Harusnya apa? Alhamdulillah, Allah yang bisain kita. Terima kasih ya Allah. Ke Allah itu mujinya. Saya bisa sedekah, saya bisa tahajud, saya bisa umroh, saya bisa sedekah, saya bisa berjuang, saya bisa memberikan sesuatu. Terima kasih ya Allah, Engkau kami gampangkan, mudahkan, tidak diberatkan, diringankan. Akhirnya kami bisa melakukan sesuatu. Pujinya tuh Allah. Jadi kita nggak mengingat itu seperti itu. Kalau kita mengingat seperti itu, mohon maaf, qaswah. Ntar hati itu makin kotor. Bukan makin kotor, meningkat kepada sampai menjadi keras. Kalau keras, mohon maaf, hati kan terbagi tiga ya. Ada qalbun maridun, ada qalbun mayyitun, ada qalbun salimun. Qalbun maridun, hati yang sakit. Hati yang sakit itu tidak pernah tentram, gelisah Pak. Kayaknya nggak bertemu kapan. Tidur susah, makan aja tidak menikmati. Apalagi pada qalbun mayyit, tertutup itu Pak. Nggak suka terhadap kebaikan. Nggak ada sentuhan untuk bisa ibadah. Semua dia kejar, semua dia laksanakan siang dan malam, tapi mohon maaf, tidak punya hubungan dengan Allah. Bahaya yang kayak gitu. Saya nggak sholat juga sehat, saya nggak sujud juga kaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nggak ikut zikir juga sehat, usaha saya maju. Nggak sholat, nggak sujud, nggak ruku juga nggak apa-apa. Hati-hati, itu udah mayit. Nah, yang akan sampai kepada kita kepada Allah, meringankan kita kepada Allah, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa, akan datang saatnya, la yanfa, enggak ada manfaat. Malun, harta tuh. Ya, ketika kita sudah masuk rumah sakit aja, sudah kasih stroke, udah semua. Makan daging kambing nggak boleh, sate kambing nggak boleh, sop kambing nggak boleh, opor kambing nggak boleh, tongseng kambing nggak boleh. Enak nggak Pak tongseng? Enak banget tuh Pak, Masya Allah. Apalagi sate kambing muda Pak, Masya Allah. Enak banget itu. Udah nggak boleh, ya Allah. Ya, iya, Allahu Akbar. Walillahilham. Coba tuh Pak, semua dibatasi, ditarik sama Allah. Padahal kan bukan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, Pak, mulai pisah tuh dunia dengan kita. Padahal kemarin dikejarnya luar biasa. Tetangga lewat aja, jangan-jangan dia mau minjem. Astagfirullahaladzim. Padahal dia itu bukan mau minjem. Pak, ayo Pak, kita kerja bakti. Ibu-ibu lewat pakai jilbab. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, saya hari ini nggak jariah. Maaf Pak, saya bukan orang jariah. Saya mau ngasih berkat. Mohon maaf ya Bu ya. Orang sampai ketakutan diminta. La ilaha illallah. Bahil teh nemen amat sih. Koret teh kebengetan. Ya sampai koret, bahil, pelit, sampai ke buntut kasiran. Pantatnya kuning separuh hijau. La ilaha illallah. Belajar ya Pak ya. Kita ini makhluk yang belum bisa. Mudah-mudahan disadarkan, dibisakan, dikuatkan, dimampukan ya Allah. Dipelihara Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimampukan dan dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak ya, kita minta ya Rob. Ya Rob, ya Rob ya. Kenapa? Makanya kan ada cerita. Ada orang datang ke rumah sakit berobat pakai mobil mewah. Ya kan? Apa Alphard, minimal Pajero lah. Fortuner yang baru-baru tuh harganya, banyak mahal-mahal. Ternyata pas periksa-periksa, jantungnya katakanlah berdebar, darah tingginya naik, akhirnya potensi tubuhnya mulai nurun karena dia kaget bahwa dia punya penyakit ini, drop meninggal des. Gak lama, hitungannya gak harian, jam, ya kan? Kemudian setelah itu ternyata meninggal dunia, diputuskan bahwa itu meninggal jadi mayit, berangkat pakai mobil mewah, jalan pulang ternyata nggak pakai mobil mewah, pakai ambulan. Astagfirullahaladzim. Padahal itu mobil aku yang beli, duit aku yang capek, aku yang berjuang.
Kira aku jadi mayit, ternyata nggak mau mobilnya. Astagfirullahaladzim. Itu nasihat buat diri kita, Pak. Subhanallah. Itu juga. Ibu-ibu juga sama, saya suka sampaikan, ya Allah. Ibu gelang banyak, cincin, rembel, kalung, itu subhanallah. Tapi ternyata diajak sedekahnya kok repot. Kalau ibu dengan suami itu panjangan umur ibu, masih mending. Lah kalau ibu meninggal duluan, suami ternyata belakangan, itu yang namanya perhiasan semuanya, kira-kira dibawa ke kuburan nggak? Kagak. Kalau ternyata misalkan katakan suami itu kan nggak ada idah. Setelah istrinya meninggal, kemudian katakan suami itu kawin lagi 1 hari boleh? Boleh. 2 hari? Boleh. Belum 1 minggu nikah? Boleh. Ternyata pas 1 minggu, roh ibu datangkan ke rumah. Ditengok, Masya Allah, suamiku ternyata sudah punya istri lagi. Baju aku yang dipakai sama istri muda. Gelangku semua. Kalung aku, kata ibunya, nyesel saya. Kenapa kalau begitu saya sedekahin dulu. Ternyata dipakai madu saya. Kalau begitu mumpung saya hidup, keluarkan semua gelang-gelangnya, kalung-kalungnya sedekahin. Ada yang berani begitu? Nggak ada juga. Paling cuma jadi sebuah tertawaan. Ya, ini hadirin makumullah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik pada permasalahan yang terakhir. Nah, ini terakhir yakni nah ini. Summa min kulli khatirin yahturu fi ghairi mardatillahi taala. Nah ini. Summa kemudian min kulli, dari setiap khatirin, ya. Khatirin itu getaran yang membuat dia ingat. Yahturu, ya kan? Yahturu lahu, di mana getaran atau sentuhan-sentuhan itu di dalam kalbunya selalu mengingatkan ketika mereka itu tidak dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gini, ngomong kelebihan jadi bohong, astagfirullahaladzim. Omongan saya ini terlalu berlebihan, gitu ya. Terus kemudian ada niat tadinya baik, berubah niatnya. Kenapa? Karena di depan orang, gitu kan. Akhirnya jadi kompetitif, pengen kelihatan, pengen kesebut, pengen pamer. Astagfirullahaladzim. Jadi tingkatan taubat itu sampai kepada, ini baru tingkatan taubat pemula, Pak. Jadi ketika ada pergeseran di hati kita, ada niat lain Allah, itu sadar. Ketika ada di hati kita ini, ada niat-niat kita yang membuat kita ini bukan tujuannya karena Allah, itu diingatkan. Hati sampai begitu, Pak. Lupa itu diingetin, lupa zikir diingetin. Tuh, pentingnya kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kolbu ini kalau sudah kepada tingkatannya kolbu tadi lewat thariqah, kemudian nanti jiwanya juga akan selalu bebas, tidak tertekan, bangga dengan Allah, luas. Jadi pertemuan dengan Allahnya itu sering. Baru nanti ma'rifatullah itu urusannya ruh. Ruh itu untuk kenal dekat dengan Allah itu sering. Komunikasinya dengan Allah dan Rasul. Jadi ruh kita ini sering bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena jasadnya tadi, ya, karena jiwanya tadi, karena kalbunya tadi, karena jasadnya tadi, lewat syariat, thariqat, hakikat sampai kepada ma'rifat, akhirnya mereka itu sering untuk berjumpa dengan Allah lewat zikirnya. Jangan banyak lupanya tetapi banyak ingatnya. Itu yang kita harapkan. Ini kan modal kita mau mati, Pak. Yang mati itu terakhir itu ingat pada Allah. Kalau pas sakaratul maut lupanya kita pada Allah, itu yang kita takut, bahwa kita itu nanti matinya dalam kekafiran. Orang atau manusia mati kafir, neraka selama-lamanya. Neraka selama-lamanya. Dan di antara kita nggak ada yang punya stempel bahwa pasti matinya iman. Enggak, Pak. Bapak ahli masjid, ada ustadz, ada kiai, ulama, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita ini. Makanya kita belajar riyadhah terus kalbu kita ini. Menuju ya keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tujuan kepada selain Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil kiram min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali sayyidina Hasan radhiyallahu anhu
ila hadratil kiram Sayyidina Hamzah, ila hadratil kiram ya Allah Syekh Ja'far Shadiq radhiyallahu an, ila hadratil kiram Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, Syaraddin Abdul Razak Syekh Abdul Salam Syekh Abi Hasan At-Tadili Syekh Bahuddin An-Naqsabandi radhiyallahu an sulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil kirami ya Allah. Hadratis mustaqim nusan kaisbullah kijal mustaqim Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdul Jalil bin Mustaqim Nusan radhiyallahu ila wali walidina warhamhum kama rabbayana sagara ya Allah wali ikhwanina wali masyayikhina wali muallimina lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat khususan ya Allah jamaah masjid khairul ummah wa ahli wa dzurriyyati ajmain sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
كلمة لكن علينا هي وعليها نموت إن شاء الله ونحن من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شاكرين من حمدا يا مهيكا في مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا الله ثبتنا بالإيمان اللهم يا الله ثبتنا بالإسلام اللهم يا الله ثبتنا بالتوحيد ثبتنا بالمعرفة إلهنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا أعطنا يا الله محبتك ومعرفتك يا رحمن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم خذنا من أهل لا إله إلا الله كما فتحتها من أهل لا إله إلا الله نسألك لا إله إلا الله وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا يا الله بفتوح العارفين من النبي والمقربين الشهداء والصالحين والعلماء العارفين يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار علمنا ما جهلنا من حكمتك برحمتك من الراحمين اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم والخير من أهل العلم والذكر من أهل الصالحين الصالحات ذاكرين ذاكرات ساجدين ساجدات من أهل المجاهدين والمجاهدات من أهل القرآن من أهل لا إله إلا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا الله دافع البلاء والوباء والفحشاء والمنكر باعدنا يا الله من فتنة الدنيا من فتنة الآخرة اللهم يا الله ثبتنا بالإيمان ثبتنا بالإسلام ثبتنا بالتوحيد ثبتنا بالمعرفة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بلغ مقاصدنا حاجاتنا اللهم بلغ مقاصدنا حاجاتنا يا الله بلغ مقاصدنا حاجاتنا يا رحمن اللهم بلغ مقاصدنا حاجاتنا لزيارة رسول الله لزيارة رسول الله لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم اجعلنا أمرة حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وزيارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله يا الله يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته